lagi sama kita di sini nongkrong sambil ngobrol-ngobrol. Kita lihat kasus yang beberapa hari ini lumayan mengejutkan ya. Banyak kasus sih minggu-minggu ini banyak kasus ya. Kita ngomongin ini dulu yuk. Reaction ya, katanya reaction. Tanggapan kita lah ya. Tanggapan terhadap kasus yang melibatkan public figure. RV ya. nggak perlu dijelasin siapa RV kan, tapi orang-orang Udah tahu tahu lah ya. ya. Nah, Ya karena Bunda berhak bahagia lah ya. Nah, RV ini dia kan kemarin statusnya tersangka. Udah keluar, udah diketuk palu kan sekarang. Iya, tersangka lah ya. Terus udah gitu dia tuh ternyata tidak tidak menjalankan, Tidak dibui iya, dengan alasan dia berperilaku sopan. Nah, terus juga banyak tuh meme-memenya di Instagram atau di sosial media lainnya, Instagram, TikTok apa segala macam. Nah, gimana sih reaksi kita atau tanggapan kita terhadap kasus tersebut? Yang lumayan agak menggelitik sih karena dia berperilaku sopan loh. Pertanyaannya balik lagi dong, pasti ada timbul pertanyaan dong. pasti. Emang selama ini tersangka lain ngangkat kaki? Oh iya, maksudnya duduk kakinya ngangkat di atas meja apa gimana? Atau mungkin ya duduknya sopan tapi kata-katanya tidak sopan, mungkin. Kan nggak mungkin dong. Maksudnya kalau jadi sebagai tersangka, kalau yang gue lihat di TV kan pasti dia kayak terima kasih yang mulia seperti ini, yang mulia kan dia menjelaskan dengan sopan. Sama kok yang lainnya. Kalau saya jadi tersangka, misalkan jadi tersangka gitu didakwa, saya sih nggak mungkin tiba-tiba saya ngomong sopan, nggak mungkin lah. Pasti kayak akhirnya merenung kayak saya mesti salah, saya bertobat dengan bertobat. Akhirnya kan dia menimbulkan sifat baik ya. Iya. Tunduk, sopan, lembah lembut. Padahal aslinya ngomong kasar, ngomong tidak sopan gitu kan. Tapi pas lagi di persidangan tidak mungkin dong dia ngomong. Karena kan setiap kita kayak itu kan persidangan kan, otomatis itu ada rules-rulesnya yang harus lo seperti apa, cara duduknya, betul, cara berbicara itu pasti dikasih tahu dong sama tim kuasa hukumnya gitu. Nanti berbicara seperti ini ya, sebelum ngomong ini kamu ngomong ini dulu ya gitu. Apalagi kan seorang public figure ya, pasti ada tim brandingnya dong. Iya. Pasti udah di set up nih ketika pakai baju apa, maaf kata nih, banyak kan ketika sudah persidangan misalnya perempuan, tadi nggak kerudungan, tiba-tiba minimal pakai selendang tutupin kepalanya, itu kan perilaku yang bukan sewajar ya, normal dilakukan oleh orang-orang yang dalam persidangan gitu kan ya, segala macam. Jadi kayak kalau untuk alasan yang sopan sih ya hampir semua tersangka atau terdakwa berlaku sopan ya. Iya kan, orang kan kamu berarti pertama kamu ngaku salah kan, kemudian ditetapkan gitu kan, ditetapkan kalau misalkan masih di persidangan kan belum terduga lah ya, terduga. Kemudian istilahnya kalau misalkan kalian sudah kesana berarti pertama diungkapin dong ini bukti-buktinya kamu melakukan ini, dikulik lah gitu kan. Nah ya memang seharusnya kalian semua bersikap sopan kalau di persidangan gitu loh. Kalau sidang skripsi aja emang nggak benar. Ini kan harus sopan juga kan. Mungkin ada arahnya gini mungkin ya. Mungkin si surveinya menurut hakim ya, mungkin dia kooperatif ya kan ya. Mungkin juga ada kan beberapa terdakwa atau tersangka emang ada tidak kooperatif kan, ada juga kan. Mungkin yang disangkakan adalah kata kooperatifnya mungkin karena saya mengaku salah gini kan ya. Apa kan ada di hukum ada istilah yang whistleblower. Apa tuh? Misalkan si surveinya kan ya. Kok bisa tahu nih dapat link dari mana? Akhirnya dia ngungkapin saya dapat kan dia bobol di bandara, siapa yang ngasih tahu segala macam, membawa tersangka lainnya membawa dia jadi saksi gitu kan buat kasus-kasus lain kan, jadi meringankan terus timbul bukti-bukti orang lain yang supaya tidak kebobolan kan jadi whistleblower gitu, jadi saksi kan oke lah kayak gitu. Tapi kan yang diangkat adalah sini masalah sopan santun gitu. Maksudnya agak kurang aja, agak lucu aja sih. Maksudnya siapapun juga, entah dia melakukan kesalahan yang besar kecil terus dipersidangkan gitu kan, terus dia datang ke sana, nggak mungkin dong dia nggak bertindak sopan. Semua orang pasti kan kalau disidangin pasti sopan. Gimana nggak sopan orang ngomongnya yang mulia, yang mulia
Tinggal berapa lagi peserta kita? Iya, beda. Beda ya. Yang mulia berapa macam lagi Iya, kita. Bahkan ketika sidang perceraian, pas lagi pengajuan sidang, udah kan perceraian rata-rata gondok ya. Iya. Terus tetap yang mulia ini bukti ini. Karena ada kata-kata tetap ada kata baku yang mulia kan sopan ya. Iya. Kalau dalam hati gondok kan bisa aja. Tapi itu rules yang harus Rules-nya, dijalankan di gitu kan ruang ya. persidangan Betul. kan. Gua rasa sih semua juga seperti itu. Betul. Gitu. Terus selain itu apa lagi nih? Kayak ya menurut saya kan ini kayak saya bilang ini kayak privilege seorang public figure ya. Contoh kasus kayak banyak yang contoh ibu-ibu yang ngambil barang gitu kan ya. Ya dia kan cukup kooperatif ya dengan saya ya benar saya ngambil barang atas kebutuhan ini. Tidak diringankan atas alasan apa namanya sopan, tapi kan diringankan misalnya dia punya anak kecil gitu kan ya. Sebenarnya saya pribadi si RV ini misalkan mau diringankan penjaranya segala macam, segala macam saya masih terima aja dengan alasan yang masuk akal misalkan karena dia punya 2 anak kecil, saya masuk di akal misalkan ya masih saya terima lah gitu kan. Misalkan dia single parent punya 2 anak kecil, dengan alasan itu saya terima gitu, tapi dengan alasan kesopanan sih kayaknya enggak deh ya gitu kan ya, masih ada alasan lain lah gitu kan. Kalau dengan alasan kesopanan seperti kayak mengada-ngada. Iya sih benar. Gitu kan, Benar sih mengada-ngada. Nah, selain itu apalagi nih? Selain berarti kan mengada-ngada kan? Iya, mengada-ngada. Jadi agak kayak tumpul gitu untuk orang-orang public figure kayak ibu-ibu yang tadi bilang mencuri. Walaupun sudah diringankan tetap penjara 3 tahun, misalnya 2 tahun segala macam. Atas apa ya? Emang salah mencuri, tapi kan atas dasar lapar. Keinginan untuk makan segala macam, kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar dari mana? Seorang RV kabur. Oh ya, kebutuhan dasar. Dasar apa tuh? Party. Ulang tahun. Iya, enggak maksudnya gini, itu kan kasusnya dia aja sudah terbukti kalau dia sudah menyuap sana sini. Iya. Gitu kan. Terus dia tidak tidak di penjara gitu kan. Terus tersangka tapi tidak di penjara, kemudian tidak wajib lapor tuh. Terakhir gue baca tadi tuh, tidak wajib lapor gitu. Maksudnya dia sudah terbukti menyuap orang sana sini, kemudian disidangkan, terus kemana gitu loh, kemana nih gitu kan, hukumnya di mana gitu loh. Lu menyuap orang sudah jelas-jelas itu dia petugas gitu kan, sudah menyuap, itu aja sudah tindakan ini kan nggak benar gitu loh. Tiba-tiba lu dibilang sopan, terus nggak ada ini hukumannya lah, gimana yang lainnya gitu. Sopannya iya sih bener ya gini kan. Sopannya apa gitu kan ya? Bentuk sopannya apa? Apakah di persidangannya dia sopan ya wajar sopan gitu kan ya? Terus ya, itu kan balik lagi pas lagi pengumpulan bukti-bukti dia kooperatif ya kooperatifnya diangkat lah jangan sopannya gitu kan segala macam. Iya benar. Gitu makanya sebelah mana nih gitu loh yang bisa meringankan dia lah. Balik lagi dong kayak yang kemarin-kemarin pemerintah dia korupsi, dia dibebaskan karena dia punya anak kecil, punya anak dan istri. Iya. Emang tersangka lain gak punya anak istri? Kan ada yang punya anak istri. Sama juga dengan RV ini gitu loh. Maksudnya kalau emang orang lain di persidangan yang jadi tersangka emang nggak sopan, pasti sopan kan, ada rulesnya. Di mana letak urgensinya, di mana letak keadilan hukum negeri ini. Ya satu sih pasti kita tahu lah, semua orang tahu hukum di Indonesia belum terlalu sempurna lah ya, segala macam. Tapi balik lagi lah, ya mbok ketika sudah disorot semua orang gitu kan ya, ketika sudah disorot semua orang ya penegak hukumnya bertindak bertindak tidak sembrono lah, ngambil tindakan gitu segala macam. Oke lah, mungkin mereka juga memikirkan dengan putusan itu juga memikirkan baik buruknya segala macam. Mereka sudah memikirkan bakal dicemooh juga, kemungkinan pasti akan dicemooh juga, udah memikirkan. Tapi ya yang buat semua orang udah ngeliat loh gitu, semua orang udah mantau kasus gini gitu kan ya. Apalagi kasus pelanggarannya kan cukup ya bisa ketika orang dia bisa cuman dikasih hukuman kayak gini, nanti saya lakuin lah. Nah kan tuh yang berbahaya kan. Betul. Apalagi akan timbul asumsi-asumsi dari masyarakat kayak dia cuma bisa, gini doang, cuma sopan santun doang gitu. Wah. Nah itu yang cuma gini doang. Tapi kalau yang dibalik-balik lagi, misalnya nih ya, gue newstizen lah ya gitu kan, dengerin beritanya, ngikutin beritanya, dan gue juga jadi komentator gitu. Kalau gue bilang berarti sana sini bisa dibayar juga dong, jadi lebih ringan gitu. Jadi sopan santun segala macam, bayar aja dengan sopan santun ya kan.
balik lagi kan ke masyarakat yang menilai hukum di negeri kita gitu. Terus ketika kalau misalkan ya yang kata balik lagi ya, ketika sudah dipantau orang ya bertindaknya sesuai dengan aturan lah gitu kan. Iya. Baik, alasannya yang masuk akal dikit lah Pak. Iya. Dipikirin lah. Kalau Bapak mau meringankan dia, ya monggo gitu. Tapi ya dipikirkan baik-baik alasannya apa gitu. Misal alasannya, oh dia jadi whistleblower, ya saya terima. Dia single parent, anak kecil-kecil ya saya insya Allah terima lah. Tapi kalau cuma sopan santun ya yang lain lah Pak ya. Ya gitu Iya. kan. Nah, misalkan kalau misalkan gue bisa ngambil positifnya nih, misalnya nih ada tersangka yang dia dijerat berapa tahun, misalnya 2 tahun misalnya, terus kemudian denda sekian. Iya. Nah dia dengan bisa bayar denda sekian, kemudian dia bisa meringankan hukumannya, kenapa tidak gitu Iya. loh? Atau dia punya uang banyak, Betul. ya kan? Siapa tahu ya kan? Menimbulkan efek jerah itu ya dilihat lah, misalkan ini orang misalkan sorry tuh misalkan dia tidak mampu. Terus ada penjara, ada denda apa dendanya. Denda, sanksi denda. Nah, denda udah nggak mampu, dia mikir oh ya daripada saya ngelakuin ini lagi nanti ini saya nggak lakuin. Lah dia mampu Pak. Mampu dia gitu. Tuh. Nah gimana? Ya penutup sih ya ini supaya kita tidak lama menghujatnya gini. Ya buat Bapak Hakim ya semoga tercerahkan lah ya Pak ya dengan kasus gini Pak. Jangan pakai alasan itulah buat orang lain. Iya. Pakai kasus yang agak mikir dikit lah, agak mikir Iya, dikit gitu loh. bener gitu. Kalau misalkan dia masih punya anak kecil dan single parent, masih oke lah diringankan gitu kan. Ada sanksi yang lain. Ada sanksi yang lain. Gitu. Jadi sama yang terakhir ada wajib lapor loh. Tadi saya baca nggak ada wajib lapor. Terus berarti dia dinyatakan tidak bersalah sama sekali dong? Tidak bisa gitu kan. Betul. Sangat-sangat merugikan. Gitu. Oke. Itu aja dari kita. Thank you buat yang nonton. Boleh komen-komen di bawah sama subscribe dan like dan share ke teman-teman. Thank you.